Aku gak ngerti deh, kenapa belakangan orang-orang semakin aneh. Semesta semakin aneh. Banyak sekali terjadi kasus pelecehan seksual yang bahkan terjadi bukan hanya pada orang dewasa, namun juga anak-anak. Hai, namaku Lauren, dan di sini aku akan menceritakan sedikit tentang kisah hidupku. Sebuah video viral terkait dugaan aksi pencabulan di atas angkutan umum terjadi saat korban pulang kerja. Polisi yang telah menerima laporan saat ini masih menyelidiki kasus tersebut. Pelecehan seksual terhadap seorang karyawati saat berada di angkutan umum. Hai Lauren, kamu kenapa? Kayaknya nggak pantas banget untuk diceritain lah. Ih, san saja kali, kayak sama siapa aja sih. Ya, jadi kejadian ini udah terjadi kayak 2 tahun yang lalu. Pas itu aku lagi perjalanan pulang sekolah, ya pada umumnya aja. Gimana sih kalau pakai seragam, bajunya sopan. Ya pokoknya ketutup deh. Di situ aku emang posisi di busway-nya emang nggak di tempat khusus wanita karena lagi rame kan. Terus tiba-tiba aku merasa ada yang aneh di bagian belakang aku. Pas aku nengok, ternyata ada bapak-bapak yang sikunya lagi nyentuh bagian sensitif belakang aku. Seketika pikiran aku langsung ngeblank. Aku pengen teriak tapi suara aku gak keluar. Aku mau menghindar tapi badan aku nge-freeze. Kayak seketika aku gak bisa berpikir apa-apa. Aku bingung, aku gak tahu mau ngapain. Setelah sampai rumah, aku marah besar sama diri aku sendiri karena kenapa pas tadi aku digituin, aku gak bertindak sama sekali. Aku bingung, bahkan aku merasa diri aku udah worth it sama sekali. Aku gak berani cerita sama siapapun, dan aku lebih memilih untuk menutup diri karena aku takut sama pandangan orang lain ke aku. Gitu sih. I see. So sorry for you. Pantes aku lihat kayak pas kelas 8 lu jadi kayak pendiam gitu, padahal pas kelas 7 lu ceria banget lah. Wah, kalau kayak gini sih lah, kayak kenapa lo ngomong kita aja sih? Karena kan kalau nggak salah, yang salah tuh itunya, pelakunya. Ya setidaknya walaupun kita gak bisa bantu banyak, tapi kamu bisa menjadi lebih lega dengan bercerita. Iya, kamu hebat loh bisa lalui ini semua. Orang lain gak tentu bisa kayak kamu. Iya bener tuh, kamu bisa langsung teriak aja atau enggak langsung cerita ke orang tua. Ya udah, laporin aja lah. Gak usah takut dan jangan segan-segan. Toh kan yang salah pelakunya, bukan kamu. Makasih ya guys. Jujur cerita ini supaya buat kalian lebih aware aja terhadap pelecehan seksual. Nah, karena ini aku jadi kepikir bakal bagus kalau kita bikin ruang diskusi tentang pelecehan seksual. Wah, ide bagus tuh. Bagus banget. Mau kapan? Mau Sabtu ini aja nggak? Tanggal 1 April di lapangan Banteng, sekaligus kita ajak teman-teman kita yang lain. Boleh. Kalau gue ajak psikiater boleh nggak? Oh, boleh banget. Kalau gitu, see you Sabtu ya. Bye. Bye guys. Cuma mimpi. Hai, saya Abigail. Saya Rifa. Saya Flaudi. Saya Kira. Saya Lala. Saya Monis. Saya Maureen. Kekerasan seksual mengakibatkan trauma fisik maupun psikis pada survivor. Walaupun begitu, ada pula orang-orang yang tidak merasakan trauma setelah mengalami kekerasan seksual, dan seringkali orang lain menggunakan keadaan ini untuk menyakiti orang-orang tersebut. Karena sebenarnya survivor itu takut dan malu akan respon orang nantinya.
Dia takut akan terkena victim blaming, seperti orang-orang nantinya akan menyalahkan pakaian dia dan juga obrolan orang di sekitarnya. Terutama jika sang korban adalah seorang laki-laki, dia akan lebih banyak terkena pressure dari orang di sekitarnya, dari toxic masculinity dan juga dari omongan-omongan lainnya seperti, kan laki-laki, kenapa nggak lawan aja? Ada juga anggapan dari korban bahwa jika ia melaporkan, itu semua hanya akan membuang-buang waktu dan tenaganya, karena jika tidak ada yang peduli atau diprosesnya lama, dan pada akhirnya tidak ada hasil sama sekali, itu semua hanya akan sia-sia. Ketika melihat terjadinya pelecehan seksual, kita dapat melapor pelecehan ke petugas keamanan terdekat, kantor pengamanan, kantor polisi, organisasi online, Komnas HAM dan Perempuan, juga menghubungi hotline nomor 112 melalui call center dan juga email. Bila laporan tidak ditindaklanjuti, maka bisa lakukan protes tertulis pada lembaga yang bertanggung jawab. Ketika ada teman yang mengalami pelecehan seksual, yang pertama, jika pelakunya orang yang dekat, kita harus pastikan bahwa ada orang di dekatnya yang tahu akan kejadian ini. Yang kedua, kita harus mendengarkan masalah mereka, memberikan mereka waktu dan menolong mereka. Yang ketiga adalah menghibur mereka, memberikan kenyamanan, menenangkan, dan memberi hadiah, seperti membelikan makanan atau minuman. Yang keempat adalah memberi pelayanan, bisa melapor atau dukungan dari survivor lainnya. Cara menghilangkan bibit-bibit pelecehan seksual dapat dilakukan dengan membentuk lingkungan yang aman dan juga suportif bagi para pelaku, dengan harapan agar mereka tidak melakukan hal-hal yang ekstrim. Kita bisa menumbuhkan kedekatan dengan mereka agar mereka berani untuk berbicara dan bercerita, sehingga bisa mengurangi kemungkinan bagi mereka untuk menjadi seorang pelaku. Tapi kita sendiri cukup mulai dari hal-hal yang kecil dan tidak perlu terlalu menonjol, contohnya dengan mengajak mereka berdiskusi dan juga saling mengedukasi serta menghilangkan stigma-stigma yang masih tabu. Seksi, senyum dong. Masa cemberut sih? Kamu jangan kayak gitu. Apa sih? Jadi buah hati. Aku cuma bicara doang. Itu namanya pelecehan. Bisa nggak lebih sopan sedikit? Kamu nggak mau kan di penjara gara-gara melanggar pasal 218 KUHP tentang pelecehan secara verbal? Nggak tahu sih, gue ngerasa ini gak normal aja dan gue ngerasa gak nyaman. Kayak belakangan ini cowok gue tuh sering banget ngirimin kayak foto-foto tidak senonoh, terus ya foto cewek lain tapi dikirimin ke gue, dan kayak tapi kan kayak cewek-cewek seksi gitu, dan kayak menurut gue ini cowok tuh kayak nge-sexualize cewek ini. Aneh gak sih? Atau gue aja yang terlalu lebay? Masa aneh sih? Yalah Mor, santai aja kali. Semua cowok juga kayak gitu gak sih? Udah santai aja, gak usah dibikin pusing. Ternyata gue aja yang lebay. Jadi lanjut lagi. Aneh gak sih? Atau gue aja yang terlalu lebay? Gak apa-apa kok, itu kan bukan salah kamu. Kamu perlu bantuan apa? Mau aku laporin ke sekolah? Memiliki visi komunitas sekolah Yang aman dan nyaman, serta membentuk generasi muda yang teredukasi mengenai Fenomena pelecehan seksual. Kami juga memiliki Instagram yang berisi informasi mengenai pelecehan seksual. jangan lupa like dan subscribe ya.